Motivasi dari Kang Rahmat Heldi. Kang Rahel, tepuk tangan untuk Kang Rahel, Duta Baca Provinsi Banten. Mohon izin Pak Dewan, Pak Sekdis, teman-teman dari Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Ibu Bapak, hadirin yang berbahagia, sebelum saya awali tentang motivasi tentang literasi, karena Pak Mahmud sudah dimulai dengan pantun, Bu, izin saya mau pantun, Bu. Ya, biar tidak ngantuk semuanya. Siap? Daun salam, daun kemangi. Yang menjawab salam semoga banyak rezeki. Tambah lagi, Bu. Ibu-ibu biasanya minta nambah. Daun salam, daun Kamboja. Wih, apanya lemes kuan? Daun salam, daun Kamboja. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan, kemudian yang terhormat Bapak Sekdis, teman-teman dari Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam hal ini peserta kegiatan literasi, saya ingin tanya terlebih dahulu ibu dan bapak, ini motivasi literasi ini mau pelan-pelan apa tancap gas ini Bapak Ibu? Gas aja. Serius? Bu setuju? Gas aja Bu? Gas ya? Luar biasa ya. Pengen tancap gas aja. Baik Ibu dan Bapak, karena saya saat ini sedang jadi sopir mengikuti penumpang. Kalau tancap gas ya. Tolong pegangan yang kencang ibu-ibu ya. Yang kencang pegangannya. Takut jerempet harap maklum ya. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kebermanfaatan literasi di tengah-tengah masyarakat, utamanya di tengah-tengah keluarga. Bu Bapak ya, Bu Bapak yang kami hormati, saya ini Ibu dan Bapak tidak mungkin rasa-rasanya kalau saya tidak membaca ada pada barisan orang-orang keren di depan ini. Dan ada juga di barisan bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Lamun orang membaca ya, bahasa sarangan bentuk ya. Kalau saya tidak membaca, kayaknya tidak mungkin Bu dan Bapak. Ya. Kemudian rasa-rasanya Ibu dan Bapak, kalau saya tidak membaca, itu tidak pernah rasanya saya datang mengisi kegiatan Stadium General di NTU, Nanyang Technology University Singapura. Berkali-kali saya, utamanya belum COVID. Itu luar negeri itu bolak-balik Bu. Dan rasa-rasanya kalau saya tidak membaca, saya tidak mungkin juga mengisi kegiatan Stadium General di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Maka daripada itu, pada kesempatan sore yang katanya minta ngegas ini, saya gas langsung ini materinya ini ya. Wajib ibu dan bapak, baik ibu bapaknya, keponakan-keponakan, anak-anak, adik-adik kita wajib membaca. Dan puncak tertinggi saya ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan literasi adalah puncak saya itu ke Timur Tengah. Dan itu juga adalah puncak daripada kegiatan membaca. Ibu dan bapak, saya mau tanya nih coba. Saya udah menghitung, kayaknya sudah ada ini 15 pesawat yang melintasi rumah ini. Suaranya, kedengarannya kencang dari sini. Saya bertanya kepada ibu, sudah ada yang naik pesawat Bu? Sering? Kemana Bapak Ibu? Pulang kampung? Kemana? Ciledug? Masa yang Ciledug naik pesawat? Di mana bandaranya? Bapak Ibu, ini harus menjadi motivasi Bapak Ibu dan Bapak. Saya tanya ke Pak Mahmud, Pak, ini kok saya ngisi materi dibawa-bawa kemana nih? Di belakang bandara, katanya. Wih, saya bilang, ini jangan-jangan ini pesertanya ini para pegawai-pegawai bandara ini saya bilang. Ya, karena saya baru ditanya ke sini, iya benar ini belakang bandara. Ibu dan Bapak, saya mau cerita. Rumah saya itu di Kampung Rencong, Desa Sukabares, Kecamatan Waringkuru, Kabupaten Serang. Kalau di sini pesawat kelihatannya gede, Bapak, gede beneran. Kalau di belakang rumah saya kecil seperti itu, seperti korek api. Apa yang menjadi lamunan saya ketika pesawat-pesawat itu melintas? Ya Allah,
kapan saya bisa naik pesawat yang melintas rumah saya ini? Walaupun kecil pesawatnya Pak, kayak korek api. Di sini kan pesawatnya gede, suaranya juga gede di sini. Itu tiap sore kalau pesawat itu melintas, saya tidak minta kapal njuk picis. Masa iya kapal mau menjatuhkan uang dari atas? Saya berdoa, ya Allah, kapan saya bisa naik pesawat? Maka kemudian setiap berdoa itu Ibu dan Bapak, ada satu tulisan saya, cerpen, judulnya Nyi Jebah. Itu tentang kegiatan apa? Ceritanya itu tentang orang kampung yang anak SD itu suruh bertelanjang bulat, mengusir Nyi Jebah. Nyi Jebah itu adalah hujan yang mendatangkan petir guntur sehingga kemudian pohon-pohon pada tumbang. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Itu cerpen juara pertama, yang itu artinya bahwa terjadi di suatu tempat ketika anak-anak bertelanjang bulat itu orang-orang kota pada datang ke kampung itu, lalu kemudian mereka menyaksikan dan orang tua berbisik pada orang kaya, sebentar lagi anak saya akan lewat, kau lihat bentuk tubuhnya dan berapa harganya. Itu cerpennya itu Bu, perdagangan orang di cerpen itu. Cerpen itu juara pertama dan menjejakkan kaki pertama saya naik pesawat, yaitu pertemuan temu sastrawan Indonesia, tempatnya itu di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tepuk tangan yang meriah dong. Satu cerpen, gas ya. Satu cerpen saya diantarkan naik pesawat beberapa kali. Pertama dari Bandara Soekarno-Hatta, Bu, hati mau copot Bu ya. Baru pertama naik pesawat. Beneran mau copot Pak, apalagi pas Pak, digas Pak pesawat, berasa hati copot Pak hati saya. Nyampe ke Makassar, transit dulu, pindah pesawat, beda aja gekek baik teh. Iki serius sih kita, iki modal literasi membaca menulis. Ya, transit di Makassar naik pesawat, Bu, ya. Transit lagi di Manado, Bu. Barang transit di Manado berubah pesawatnya dari Boeing 737 menjadi pesawat wing. Penumpangnya cuma 25. Saya duduknya di sini. Pesawatnya ada geropokan, Pak. Pesawat kecil. Duduknya di sini di lubang jendela. Begini. Waduh, kata saya. Ini copot ini kotor kepala saya. Karena pesawat kecil meliuk-liuk di Ternate, di antara tebing-tebing curam, di antara pohon-pohon kelapa yang mengecil. Allahu Akbar. Satu cerpen mengantarkan saya terbang ke Ternate, ketemu Raja Tidore, ketemu Raja Ternate di sana. Luar biasa. Gas kan? Ibu dan Bapak, ini adalah manfaat literasi. Makanya saya minta Ibu dan Bapak tolong nanti anak-anak didekatkan dengan bacaan. Dan saya sudah merasakan sendiri. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, ternyata. Tulisan saya banyak dibuat di berbagai media massa lokal nasional, media Indonesia, Republika, dan terus berkibar. Sampai kemudian saya diundang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk ngisi materi di luar negeri. Di mana ngisi materinya? Yaitu di kedutaan-kedutaan besar. Di Singapura, di Malaysia, bolak-balik hampir tiap tahun. Doa yang tadi, yang kemarin sore orang-orang minta pesawat juk picis, saya ya Allah, saya minta pengen naik pesawat itu, gitu. Didengar doa itu, sembari dibarengi dengan membaca dan menulis, lomba-lomba Bu. Kemudian saya berangkat ke Singapura, habis Singapura kemudian saya ke Malaysia, keliling. Kemudian di atas pesawat Air Asia, ada nggak di sini pesawat Air Asia? Banyak ya Pak ya. Saya pulang dari Bandara Changi International Airport, saya berdoa di atas langit 33.000 kaki dari permukaan laut, saya berdoa, ya Allah, saya pengen sekali pesawat ini nyasar, jangan ke Bandara Soekarno-Hatta, jangan. Udah tahu saya pengen nyasar, kemudian saya pengen nyasarnya ke King Abdul Aziz Mekah di Jeddah. Nah itu maksudnya Ibu dan Bapak. Tak gas
Kang, ninggul pesawat itu. Katanya doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan. Kemudian saya tulis di dalam buku Pak Dewan, maaf, judulnya itu Pak Dewan, Next Station. Karena di Singapura itu naik keretanya tidak kayak di Indonesia, Pak. Indonesia Pak, kucing, nggak nyampe. Singapura, Pak Dewan mungkin sudah bolak-balik ya, atau Pak Sekdes. Itu langsung, Pak. Hilang, Pak. Si kereta api itu hilang. Tiba-tiba next station, stasiun Jangwon. Baru dulu naiknya ke stasiun lagi. Naik lagi, Pak. Next station, stasiun apa begitu. Jadi, yang namanya nama soalnya saya nggak hafal ya. Jadi, buku itu saya beri judulnya Next Station, stasiun selanjutnya. Yang isi buku itu adalah doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan. Kiai-kiai pada marah ke saya. Marah teman-teman, ketika dibedah bukunya marah-marah, Bu. Berarti sholat yang sujudnya di tanah lama dong dikabulkan doanya. Karena judulnya itu doa di atas pesawat itu dikabulkan. Ibu dan bapak, ternyata pesawat itu tidak nyasar ke Jeddah ternyata. Tidak nyasar ke Arab Saudi, tetap baliknya ke Bandara Soekarno-Hatta. Pak Dewan, itu doa saya. Sambil berdoa, saya tuliskan ibu dan bapak dengan judul tadi, doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan. Tapi judul umumnya adalah Next Station. Ibu dan bapak, doa itu ternyata walaupun kesannya main-main, tapi kalau kemudian diikuti secara serius, Pak, 2022 doa saya di 2010 bahwa doa di atas langit cepat dikabulkan ternyata sampai, Pak, di King Abdul Aziz Jeddah. Alhamdulillah. Ketika pesawat ada di sebuah negara Pakistan, kan melintasi Pakistan itu pesawat, saya baru ingat doa saya ke Mahmud. Ya Allah, kata saya, ini kan doa waktu pulang dari Singapura. Kenapa ingatnya ketika saya sudah nyebrang ke Pakistan? Ternyata ibu dan bapak, kalau ibu-ibu pengen doanya dikabulkan, cita-citanya tercapai, jangan cuma dilisankan, Bu. Ternyata harus dituliskan. Pak, saya kan nggak bisa nulis buku, cukup ibu tulis tahun 2027 saya umroh bareng suami. Tulis aja di kaca, ibu dan bapak. Tulis, kalau saya kan di buku, ibu mau di kaca. Nanti ibu pas mau pasang lipstik, baca lagi doanya. Nanti bapak ibu mau sisir-sisir, baca lagi doanya. Kapan ini ya, udah 2026 duitnya belum datang-datang. Insya Allah 2027 ada duitnya, Bu. Karena kalau sesuatu itu terus-terus dipikirkan ibu dan bapak, akan melekat dalam batin kita, akan melekat dengan doa kita. Kalau sudah doa masuk ke dalam hati, maka akan dikabulkan pada waktu yang ditentukan. Makanya Bu, jangan minta pulang dari sini langsung bisa umroh, jangan. Nanti 2027 sampaikan kepada suami, sampaikan kepada istri, insya Allah sampai. Uang saya aja sampai, Bapak Ibu dan Bapak. Sampai saya, Pak. Itu gara-gara doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan, yang isinya adalah saya mohon ya Allah pesawat ini nyasar ke Jeddah, jangan pulang ke Bandara Soekarno-Hatta. Pesawatnya mah benar ke Soekarno-Hatta, 2022 berangkat ke Jeddah. Itu seperti itu. Jadi kekuatan literasi itu sangat luar biasa. Apakah sampai di situ, Ibu dan Bapak? Tidak. Kekuatan membaca itu luar biasa. Ada tips yang disampaikan oleh Dia Hadaning bahwa apa? Kalau Anda mau belajar menulis butuh waktu 3 bulan, 3 tahun. Kemudian Anda mengirimkan karya-karya Anda itu butuh waktu 3 tahun, 6 tahun. Kemudian setelah 6 tahun lebih, jika Anda konsisten, Anda akan memetik hasil. Misalkan apa? Ngirim tulisan, pasti dikasih honor. Kemudian kalau lomba, pasti Anda jadi juara. Anda pun akan diundang keliling jadi materi, jadi pemateri. Ibu dan Bapak, saya ngisi materi tidak hanya keliling Banten, sampai kemudian saya ke Sulawesi Tenggara. Itu saya ngisi materi di sana. Ngisi materi guru-guru seprovinsi Sulawesi Tenggara. Kalau saya ngisi materi itu biasa juga saya ngisi di Kementerian Pendidikan, itu di gedung LPMP DKI Jakarta. Itu pesertanya seluruh Indonesia. Apa yang menjadi dasar adalah kemampuan membaca dan kemampuan menulis, Ibu dan Bapak. Bu, tadi Pak Mahmud nyinggung, saya main di konten kreator itu
menginjak tahun kelima. Awalnya pedih memang Bu, mencari uang di konten digital itu pedih. Sampai kemudian doa-doanya juga tidak bagus bagi saya. Coba Ibu dan Bapak Pak Dewan, saya ngisi materi di SMA Negeri 1 Tirtayasa dengan tim Pak Mahmud. Pak Mahmud pulang, teman-teman, saya pengen ziarah dulu ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Tahu kan Ibu dan Bapak? Syekh Nawawi kan yang di Tanara. Saya dari situ Pak. Halo guys, saya hari ini pulang dari SMA Negeri Tirtayasa, habis ngisi materi literasi. Kali ini saya mau berkunjung ke Syekh Nawawi Tanara. Ini adalah pengarang kitab yang cukup terkenal di dunia, 115 kitab yang sudah dipelajari di perguruan tinggi di dunia. Guys, ingin tahu nggak jalan menuju rumah Syekh Nawawi Bantani? Yuk ikuti, jangan lupa follow terus channel saya. Jalan Pak Syekh Nawawi Bantani. Tuh guys, lihat guys, ya jalan-jalannya guys. Masih becek guys, anak-anak pada ngebak guys. Kan dari belakang itu Pangeran Sunegarat itu Bang, ya. Kan itu sawah-sawah becek. Halo guys, ada bebek tuh guys tadi pada. Itu yang nonton Pak Dewan, Pak Sekdis, yang nonton tuh 6 juta yang nonton. Kata saya, apa ini rezeki? Kata saya gitu ya. Jangan-jangan ini rezeki jalan hidup saya ini, saya bilang. Oke, kita lanjutkan. Datang ke sana ke rumah Syekh Nawawi Bantani, ngelihat ya sholat di masjid dan sebagainya. Pulang dari Syekh Nawawi Bantani, ada orang nyetrum ikan Pak, nyetrum iwak, nyetrum ikan, iwak bahasa Jawa Serang kan? Nyetrum ikannya di mana? Di Tasikardi. Samping Tasikardi itu kan bapak-bapak banyak sawah-sawah kan? Habis panen padi. Lah itu saya lepas sepatu ya kayak begini, pulang isi materi begini. Wih, ada orang nyetrum ikan kayaknya mantap kalau di shooting nih, banyak yang nonton. Terjunlah saya Pak, selempangnya dilepas ya, sepatunya diceblokan saya Pak. Ayo ngikutin nyetrum ikan tuh. Halo guys, ada bapak-bapak nyetrum ikan guys. Coba Pak, dapat apa ikannya Pak? Alhamdulillah dapat 3 ya. Kecil-kecil ikannya Pak. Terus ngikutin sesawah tuh kotor baju saya. Yang penting nanti dapat dolar lah, saya nggak apa-apa. Nggak ngisi materi ini saya bilang. Akhirnya dapat yang gede, yang 3 itu dilepas. Kenapa dilepas Pak? Udah ini mah kebutuhannya karena istri saya habis melahirkan, habis sesar. Kalau habis sesar katanya biar cepat sembuh harus makan ikan gabus alias ikan bayong lah kalau orang sana itu. Dilepas lagi, saya unggah Pak habis sholat maghrib tayangan, itu yang nonton jutaan. Wah ini bener ini rezeki untuk saya nih kayaknya nih. Tapi di dalamnya Pak Dewan orang berantem semua. Ini orang gak ada kerjaan, ikan-ikan hidup-hidup disetrum-setrum katanya. Tuh Pak yang komentarnya itu. Kawan-kawan, ini udah pelanggaran hukum katanya. Nyetrum ikan ini. Gimana? Kita doain sama-sama. Yang nyetrum sama yang nyoting, yang mau video itu anaknya mati kesetrum katanya. Coba. Jahatnya mulut netizen Pak. Luar hati saya Pak. Sakit hati saya. Terakhir Pak, itu kalimatnya begini. Kita copy ini linknya, kawan-kawan. Kita serahkan ke polsek terdekat. Waduh, saya mau dilaporkan ke polisi. Gimana ceritanya ini? Uang belum dapat, ini sudah dibawa ke polisi. Waktu itu saya lagi syuting film Pak untuk tayang di Malaysia. Waduh, pikiran lagi pusing, lagi baca skenario. Ini orang mau lapor ke polsek. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya itu videonya Pak saya hapus Pak. Karena saya didoakan anak mati setrum, mau dilaporin ke polisi lagi. Iseng-iseng Bu, ini manfaat literasi ya, balik lagi ke literasi. Kemudian saya cek di Google. Kenapa orang nyetrum ikan kok ditangkap polisi? Keluar undang-undangnya, apa betul? Ada 2 undang-undang yang melarang orang menangkap ikan. Pertama adalah menggunakan teknik pukat harimau, ya. Yang kedua adalah menggunakan setrum. Lah katanya kan nyetrumnya bukan di laut, nyetrumnya di sawah. Akhirnya daripada duit belum dapat, saya dilaporin ke polisi. Akhirnya dihapus videonya. Dan terus berjalan akhirnya kata Pak Mahmud tadi. Jadi Ibu dan Bapak, apapun tindakan kita, jangankan tindakan itu buruk, baik pun pasti akan ada yang menggoda untuk kita dibully. Ya, jangan sampai kemudian baru dibully berhenti, terus saja diperbaiki. Jadi itu perjalanan bagaimana menjadi konten kreator, baik di YouTube maupun di Facebook. Saya punya 4 channel, semuanya sudah dimonetisasi Pak. Semuanya, Facebook dimonetisasi. Jadi duduk di rumah saja kita tinggal bikin konten.
Nah ini nanti mudah-mudahan Pak Dewan menjembatani, kalau nanti ada kesempatan lagi, mungkin bukan di bulan Ramadan, kita adakan pelatihan bagaimana mencari uang di konten digital. Ini Ibu dan Bapak, Ibu kan dekat dengan bandara. Kalau saya dekat dengan bandara, Bu, saya akan nongkrong aja di bandara itu, Bu. Nyoting pesawat pulang, pesawat pergi, Pak. Iya, serius. Ada itu teman saya, nggak tahu di bandara mana, apa nyotingnya? Pesawat Garuda terbang. Wih, siap-siapkan pada nyalakan lampunya kayaknya. Tit, terus loh, duitnya banyak. Walaupun belum naik pesawat, yang penting kan dolarnya, Pak. Bapak di sini rumahnya dekat dengan bandara, nggak pernah nyoting bandara. Kalau saya tongkrongin itu pesawatnya itu. Saya shooting sekalian di situ. Itu duit, Pak. Jadi Pak Rahmat pusing itunya Pak. Facebook, YouTube nggak butuh bermenit-menit apalagi berjam-jam. Cukup 8 detik pesawat turun ke landasan. 8 detik udah dimatikan, dolar datang. Nah kalau sudah pesawat-pesawat begitu, iklan luar negeri itu luar biasa, Pak. Pasti yang datang iklannya mobil-mobil Alphard, mobil-mobil Lamborghini. Nah kalau saya ngisi materi begini, iklannya apa? Iklannya Shopee keluar iklannya. Karena apa? Karena pemberitanya bersifat umum. Tapi kalau guys pengen tahu nggak besarnya ban pesawat, shooting ban pesawatnya. Lah padahal ban pesawat bekas padahal. Nih segede gini nih. Itu iklannya dijamin oleh saya, Pak. Iklan-iklan mahal. Apa itu iklannya? Misalkan kapal pesiar, hotel-hotel, kemudian itu emas ya, berlian. Karena apa? Iklan yang mahal akan mengikuti video yang mahal. Pesawat mahal nggak, Bu? Pesawat mahal nggak? Mahal pesawat itu. Nggak semua orang bisa kebeli pesawat. Maka iklan yang ikut ada iklan yang mahal itu. Maka daripada itu, Ibu dan Bapak, amat sangat penting baik literasi baca tulisnya, baik literasi digitalnya harus kita kuasai. Karena apa? Ada 6 kecakapan dasar literasi yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Saya ini, Bu. Apa pertama? Pertama literasi baca tulis. Yang kedua literasi digital. Yang ketiga literasi finansial. Yang keempat ada literasi numerasi. Yang kelima literasi kewargaan. Yang keenam literasi kebudayaan. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ada 6 kecakapan dasar itu yang harus dikuasai masyarakat Indonesia. Ini mah anak kitanya parah, Bu. Saya ini guru, saya juga dosen. Anak-anak di sekolah suruh baca, dikasih waktu 30 menit menceritakan ulang, pada nggak bisa karena ininya rusak, Pak. Bekas apa? Kebanyakan nonton HP, kebanyakan main game. Nah ini orang tuanya senang, anak nangis dikasih HP, diem anaknya kan, senang kan orang tuanya kan, nggak ngeganggu. Padahal itu juga berbahaya, karena tidak semua tontonan yang ada di YouTube, yang ada di Facebook itu bagus bagi anak-anak. Harusnya ada pendampingan. Jadi Bu dan Bapak, ini bagai dua mata pisau HP ini. Kalau digunakan untuk hal-hal yang positif maka akan keluar hal-hal yang positif. Sampai cari duit juga bisa. Tapi kalau untuk yang negatif sampai orang ditangkap polisi juga ada di sini. Tinggal Bapak marah-marah aja sama seseorang. Nanti kena undang-undang itu perbuatan tidak menyenangkan nanti. Nah jadi ini bagai dua mata pisau. Untuk yang positif bisa, untuk yang negatif juga bisa. Nipu orang juga bisa. Ya. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Mahmud masih terus ini lanjut? Lanjut? Masih gas kan? Baik ya. Kalau kata Pak Mahmud masih lanjut saya ya. Kalau stop ya. Baik Ibu dan Bapak. Kemudian saya ingin juga menyampaikan bahwa anak-anak muda yang ikut hadir nih di tempat ini, kalau adik-adik ingin memposisikan tidak duduk di sini tapi pindah ke sini, ada caranya. Ketika saya jadi mahasiswa Pak RT, saya sering datang ke gedung dewan, Pak Dewan, tapi dewannya dewan kabupaten. Karena kalau dewan gubernur atau dewan DPR itu adanya itu di KP3B sekarang. Yang masih ada itu sekarang di DPRD Kabupaten Serang. Setiap kali saya pulang kuliah, di sini takut masih ada yang kuliah, itu saya selalu pulang ke gedung DPR kabupaten.
menyaksikan orang-orang rapat, para DPR rapat, ya. Ada yang ngetuk pakai palu, ya, memulai dan menutup rapat. Ketika para dewan itu istirahat jam 12, maka kursi-kursi dewan itu saya dudukin. Kursinya bisa muter, Pak, muter ke sana, muter ke kiri. Kata saya, enak amat ini kursi dewan. Masya Allah, pantesan ini orang pada rebutan pengen jadi dewan. Ternyata kursinya enak juga, Pak. Bisa begini ya, bisa begini muter. Sambil apa? Sambil berdoa. Ya Allah, kalau saya bisa jadi dewan ini, kalaupun tidak, yang penting saya ini bisa bermanfaat seperti orang-orang dewan itu. Begitu Bapak Ibu Bapak, ya, melakukan kegiatan itu sambil pulang kuliah. Lalu sebelum gedung gubernur pindah ke KP3B, gedung gubernur sekarang itu menjadi gedung negara, Pak. Masih di alun-alun. Apa yang saya lakukan? Di depan gedung negara itu, gedung gubernur yang sekarang jadi gedung negara, ada badak, Pak, di situ. Depan gubernur itu ada badak di situ. Pulang dari kampus, apa yang saya lakukan, Pak? Ayo kan, minta uang ke dia, enggak. Saya duduk di gedung di apa namanya, di patung badak itu sambil saya pegang-pegang kepalanya. Ternyata yang apa namanya, yang menjaga uang Banten kayaknya badak ini, saya bilang, ya. Sampai kemudian saya diusir oleh Satpol PP. Ngapain kamu kesini? Naik badak segala macam. Saya sebenarnya dalam posisi membayangkan, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin maju, jangan lama-lama tinggal di kampung terus. Kalau lama-lama tinggal di kampung terus, kita akan tidak berubah. Harus banyak jaringan. DPR kursinya saya duduki, patung badak juga saya duduki, di mana gubernur kantor di situ. Akhirnya apa juga Bapak? Semua orang-orang alhamdulillah pada tahu, pada kenal. Dari mana? Dari menulis, dari ngisi materi, dari juri, dari motivasi. Sampai bulan Ramadan ini pegel ngeladeni wong minta ngisi materi Pak Dewan. Jebol kita ada suara nih Pak. Kemarin dengan Ibu Gubernur, coba Pak Dewan, subuh ceramah literasi di pondok pesantren. Tak salat subuh ceramah literasi, memotivasi anak-anak santri. Dari habis sholat subuh sampai jam 7:30. Jam 7:30 mulai lagi dengan perpusnas, walaupun Zoom, dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 Pak Mahmud Buyaya, Kang Ajoro Kelingan, jangan lupa ngisi materi moderator dengan Pak Gubernur di SMKN 4 Kota Tul. Berangkat ke Cirebon sampai jam 5 sore. Pas nyampe rumah tenggorokan panas, tapi nggak sanggup minum las segar saya, takut gatal. Jadi benar Bapak, percayalah bahwa apa yang saya sampaikan hari ini itu adalah apa yang saya dapatkan dari kemampuan literasi, kemampuan membaca dan menulis. Ibu bapak yang kami hormati, kalau saya mau, ya, kemampuan literasi membaca menulis tidak hanya persoalan membaca, menulis dan sebagainya. Pak Bu, kalau sudah terkenal bergampang Pak Bu. Saya 2023 saya ditawari main film Pak Dewan, main filmnya di Pelabuhan Karangantu. Sutradaranya orang Jakarta, tapi donatur pemegang uangnya itu orang Malaysia. Terlibat saya beberapa kali main film sampai ke Kanada, Toronto, Amerika Serikat. Ikut terlibat saya. Nah, film di Malaysia itu karena film-film pendidikan gak ada yang nonton, rugi, maka judul filmnya apa? Hantu Bolong. Judul filmnya apa? Ada di Malaysia. Saya juga punya trailernya. Saya ditunjuk bulan puasa kayak begini. Pak Rahmat dikasih skenario menjadi bos nelayan, bos pemilik kapal. Kapalnya di Pelabuhan Karangantu. Iya bener, Pelabuhan Karangantu banyak kapal, tapi kan bukan punya saya, ngaku doang. Saya punya anak 6 Pak Dewan, anak buah 6. Anak buah saya itu tukang mabok semuanya itu. Malam-malam habis menjaring ikan, mabok semua di situ. Ada istri nelayan, yang nelayannya itu hilang, sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Kebetulan lagi hamil Bu. Ini mah film ya Bu, bukannya sesungguhnya film ini. Mas, ngelihat suami saya enggak? Katanya. Suami ibu kemana? Nelayan di sini sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Yang anak buah saya kan lagi mabok. Waduh, cantik sekali. Ngelihat semok begitu kan, pakai baju daster. Dikejar-kejar Bu. Skenarionya saya duluan yang suruh memperkaos. Saya nggak mau Pak Dewan.
Saya ngomong ke sutradara, tapi nggak mau lah kalau saya memperkaos mah. Kenapa? Harus nurut sama saudara. Nih nurut sama sutradara. Ke rumah saya dipantrak sama istri saya bilang. Enggak lah, nggak mau saya. Saya acting yang lain aja. Akhirnya anak buah saya bu, artis-artis Jakarta, anak buah saya juga bu, yang tampang sangar-sangar itu, dialah yang memperkaos bu. Saya emang nggak ikut memperkaos. Dia. Tapi Pak Dewan, sayanya karena membiarkan kejahatan, si hantu bolong itu ngejar-ngejar saya. Saya dikejar-kejar, lari di pelabuhan, jatuh, muka saya kena tai kebo, ya, dibuatkan itunya. Lalu kemudian saya sembunyi di Panglong, tempat di Kasemen itu Pak, dikencingi dari atas oleh hantu bolong itu. Sampai kemudian saya juga matinya ketuncep jangkar perut saya itu ya, sama sutradara itu. Artinya ibu dan bapak, kalau ibu meninggalkan literasi, baik ibu, baik bapak, anak, keponakan, dulur, bu, suram masa depan kita. Wajib. Kalau ibu sudah pinter yang namanya ngebaca, mau ngebaca skenario, mau ngebaca puisi, mau ngebaca cerpen, drama, membaca apapun, itu pasti akan kepakai kepada bapak. Jangan khawatir, dunia digital banyak membuang tenaga kerja, termasuk pegawai tol. Nah, pegawai tol itu sudah nggak usah dijaga, karena pasang sendiri, tarik sendiri. Kalau dulu kan uang cash bayar, nggak usah khawatir. Di dunia digital ribuan pekerjaan sudah disiapkan, tergantung literasinya. Kalau nggak ngebaca mah boro-boro cari uang di dunia digital, ngisi daftar KTP aja salah, ngisi daftar bikin SIM aja salah. Nah itu artinya bahwa kita meninggalkan dunia literasi. Cakep bu, kalau ibu sudah pintar, kuasai saja digital. YouTube, ibu nggak usah khawatir. YouTube itu orang ratusan juta, miliaran dari YouTube. Facebook miliaran, jutaan, ratus juta dari Facebook. Artinya apa? Kalau ibu bergelut di bidang literasi, baca tulis, digital atau apapun, ada jalan. Tapi kalau ibu membiarkan begitu saja, mohon maaf misalnya yang ojek ya duduk aja di pangkalan. Waduh Pak, ojek pangkalannya kalah sama ojek online, kesenggol, sudah kesalip. Nah artinya apa ibu dan bapak? Penting bagi kita semua untuk kembali lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, karena itu sudah dititipkan 5 abad yang lalu untuk kita semua. Saya ibu dan bapak, hari lebaran, setelah 1 minggu setelah lebaran sudah ditunggu di Polda Banten. Ada ibu-ibu Polda lomba menulis buku, saya diminta untuk jadi jurinya. Setelah itu berjejer lagi undangan-undangan. Maka daripada itu, tuh pesawatnya lewat, ya Allah, mudah-mudahan saya diterbangkan lagi ke sana, ke Arab Saudi. Sering-sering berdoa aja udah bapak. Tapi kata tetangga, wis edan kayaknya Rahmat TV, berdoa aja kalau di pesawat. Bu, Pak, memang harus edan dulu. Kalau dalam pikiran aja nggak ada, kalau mulut aja nggak ada, apalagi hati, nggak akan terwujud. Nggak akan terwujud. Minimal ketika melintas terucap, ngelihat, kebayang, simpen di hati, kapan saya bisa berangkat, insya Allah akan berangkat. Mintanya ya udah umrah atau haji aja udah, jangan yang macam-macam, jangan TKW atau TKI, jangan. Udah langsung aja sujud di sana di Mekah, di makam Rasulullah. Nah itu Pak, jadi ibu dan bapak berucap, berpikir, masuk dalam hati, menginginkan sesuatu, dibumbui, ditambah dengan kemampuan membaca, insya Allah itu akan terwujud. Tapi kalau ngomong doang, tanpa diikuti dengan perilaku, tanpa diikuti dengan tindakan, nggak akan sampai Pak. Nggak akan sampai. Ya, Bapak Ibu, nggak apa ya Pak, motivasi sedikit. Saya S2 di Untirta, mobil rektor, namanya Profesor almarhum Profesor Yoyo Mulyono. Bagus mobilnya Bapak Ibu, CRV mobilnya waktu itu. Kata saya, kapan saya pengen beli mobil? Orang kampung kayak saya, kapan nih saya beli mobil? Setiap masuk perkuliahan, muter dulu 7 kali Al-Fatihah. Maksudnya apa Bu? Maksudnya biar ada dalam hati saya. Ini mobil berada dalam hati saya. Turun dari lantai 2, saya bacakan lagi itu Al-Fatihah. Ya Allah, saya pengen punya mobil kayak gini. Mudah-mudahan kalau lulus saya pengen beli mobil kayak gini. Bagus ya Allah. Kebayang-bayang sama saya. Sampai terakhir mau lulus, karena saya nggak dapat tuh mobil, didoain nggak dapat Bu, ya, saya pegang itu gagang pintunya Bu, penasaran saya, saking Bu, udah bilang Allah, begini Bu, saya bayangkan ini mobil punya saya, ini mobil punya saya, nggak lama itu mobil bunyi Pak, woi nyamuk satpamnya, woi mobil,
Saking apa Bapak? Ada keyakinan saya pengen punya mobil. Nggak lama Bapak Ibu, nggak lama keluar dari kampus, kemudian saya beli mobil. Bu Pak, keyakinan itu Bapak Ibu. Ada orang brosur jual mobil, Pak brosur mobil, tak terima sama saya, nggak saya tolak. Pak, mobil ini, mobil Pajero tak terima kata saya. Pak, mobil Xenia tak terima sama saya. Saya bawa ke sujud, ngomong, ya Allah, mana yang pantas mobil ini untuk saya? Yang pantas ternyata Xenia, benar bukan Pajero. Pak Dewan, disujudin sama saya yang pantas Xenia katanya. Karena kalau Pajero nggak kebayar pajak katanya saya. Xenia, benar Bapak, mobil sejuta umat. Itu mobil sejuta umat. Saya bawa ke teman-teman, wih kamu sudah kebeli mobil sejuta umat lah. Dia bilang, apaan sih mobil sejuta umat? Saya kata, iku kok ngomongnya mobil sejuta umat sih ke saya. Bagus apa enggak mobil sejuta umat itu? Bagus Pak Rahmat. Sih bener ya, iya coba bagus. Lama-lama, yang bener sih sejuta. Maksudnya sejuta umat itu di belakang ada mobil kayak kamu, di depan juga ada mobil yang bodoh, mobil pasaran kayak gini mah. Artinya mobil yang paling banyak di jalanan katanya. Kalau Pajero kan tertentu. Waduh. Jadi dapatnya mobil sejuta umat. Dari mana mobil sejuta umat itu Bunda Bapak? Dari saya nulis buku. Saya lomba nulis buku, juara tiga buku saya juara. Lalu kemudian uang itu saya gunakan untuk melunasi mobil. Artinya apa? Bro, saya ini sudah melakukan, sudah merasakan. Kalau anak ibu pengen memiliki kemampuan literasi, pokoknya mau nakal, mau nurut, mau mendengar, mau enggak, bacakan aja buku-buku dongeng. Insya Allah nanti anak itu akan mengikuti sesuai keinginan kita. Wih, menderita Bapak Ibu saya juga. Pak Dewan, ada tokoh agama di kampung saya itu. Saya berangkat kuliah aja Pak Dewan, lagi mikulin benih padi, Bunda Bapak. Benih padi saya. Wong Bapak saya nggak bisa baca, saya petani semuanya. Pas berhenti di sebuah rumah peribadatan, ngomong ke saya, badan saya penuh dengan lumpur. Rohmat katanya. Katanya kamu kuliah. Bener tak? Bener Pak. Potong telinga saya kalau kamu sukses. Pak, saya bukannya bahagia, keluar air mata saya, campur dengan lumpur, ngangkutin benih padi. Kalau kamu sukses, potong telinga saya, gitu. Sambil nutup rumah peribadatan. Kata saya, awas kamu, saya bilang, saya tunjukin kamu. Saya beli mobil Pak. Setelah diomong begitu, mobilnya plastiknya tidak saya lepas Pak. Tidak saya lepas. Biar kelihatan baru. Iya, serinya jangan dipasang, biar nggak ada serinya. Pas keluar subuh, dia baru keluar, din gitu kan? Dia siapa itu? Din, nggak keluar saya Pak di rumah dia. Din, ini aja cari. Assalamualaikum, Pak. Wih, coba Mat gini. Wih, Mat, kamu sudah sukses, Pak Haji. Nih pisaunya mau potong telinga Pak Haji. Waduh, jangan begitu. Pak Haji waktu itu ngomong saya potong telinga saya kalau sukses. Ukuran sukses orang kampung mah ini kan? Orang kampung kan Pak Haji. Orang kampung maaf ya. Orang kampung mah ukurannya ya itu. Nih Pak Haji, tuh masih baru semuanya tuh. Ya, mana itu Pak Haji telinganya? Saya mau potong telinga. Akhirnya tuh Pak Hajinya pintar juga. Man, saya ngomong waktu itu semata-mata karena saya ingin memotivasi kamu agar kamu bangkit. Karena waktu itu saya lihat kamu tuh kotor sekali, ngangkutin benih-benih padi dari ujung kampung ke ujung kampung. Maka saya ngomong begitu tidak semata-mata menghina, tapi memotivasi kamu agar kamu sukses. Lah Pak Haji bohong aja ini kata saya. Saya telinganya siapin ya. Jangan begitu, serius saya ngomong. Panggillah istrinya itu Pak Dewan. J, ada orang sukses, siapkan kopinya, siapkan itunya, pisang gorengnya, keluar. Mobilnya siapa ikut aja, Pak aja. Lah ini, wong sing sukses aja. Nih hati harus jelas gitu. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik anak muda, jangan pernah diejek. Kesimpulannya, jangan pernah diejek orang, jangan pernah dihina orang. Kita itu marah lalu melakukan pembalasan yang tidak. Simpan saja dalam hati, barengi dengan doa, banyak kegiatan yang positif untuk menunjang titik itu, insya Allah akan terwujud. Saya juga boleh tepuk tangannya. Itu mobil gara-gara
dihina oleh tokoh. Kalau tidak dihina maka kayaknya nggak sangka punya mobil sampai sekarang ini. Ya, artinya bahwa penghinaan jangan dijadikan dendam. Penghinaan jangan dilakukan. Tindakan apalagi melanggar hukum, simpan saja dalam hati, perbaiki perilaku, perbaiki ucapan, perbaiki tindakan, lakukan hal-hal yang mendukung untuk mencapai satu titik itu, insya Allah akan sampai. Jadi apapun yang saya terima, baik hinaan maupun ejekan, termasuk anak saya mati kesetrum, tidak saya tanggapi, tapi saya lakukan tindakan-tindakan perbaikan, dan kita ingin membuktikan bahwa pada suatu saat nanti apa yang saya lakukan ini sangat bermanfaat untuk pribadi dan juga masyarakat. Paham ya Bapak ya? Paham ya? Karena ini sifatnya motivasi, mungkin juga berbau kultum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada diskusi nanti ke Pak Mamun. Untuk dari saya cukupkan dulu dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian,